Tribuners, pemirsa, satwa langka menjadi buruan oleh segelintir orang yang mengincar kulitnya ataupun bagian tubuh dari hewan langka tersebut. Jambi 2 kasus terjadi dalam 2 hari secara berturut-turut, offset harimau dan gading gajah. Bersama saya kali ini kita akan mewawancarai mereka yang diduga terlibat dalam pelagangan satwa. Bersama saya sudah ada Pak Awe. Selamat sore Pak Awe. Iya, sore. Terima kasih Pak atas waktunya bersama kami Pak. Iya. Bapak ditangkap tanggal 23 Maret Pak ya? Iya. 23 Maret. Itu seperti apa Pak? Bapak tertangkap dengan membawa offset harimau Sumatera. Jadi begini, jadi pada hari itu ada satu kesepakatan dan yang katanya mau membeli offset harimau tersebut, dan itulah ada satu kencan di satu tempat. Janjian Pak ya? Ya, janjian. Oke. Dan tempat itu yang ditunjukkan oleh teman saya sendiri, tapi juga sama-sama perantara. Oke, jadi ada yang mau membeli. Yang membeli sudah membuat janji dengan Bapak atau dengan perantara tadi teman Bapak? Dengan saya. Dengan Bapak. Saya kan juga perantara juga. Perantara kepada pembeli, tapi teman saya perantara barang itu kepada pemilik. Oke, jadi sekarang ada si A pemilik barang, ada teman Bapak si B perantara pemilik barang, Bapak si C sesama perantara, tapi Bapak ke pihak D pembeli. Oke, lalu Pak sudah terjadi kesepakatan untuk transaksi Pak? Ya, kesepakatan transaksi, dan itu pun barang sudah dibawa oleh teman saya itu, diambil pakai mobil saya. Ya, mobil saya itu sebenarnya kalau kemarin karena saya istilahnya tidak mau melibatkan teman yang punya mobil, maksud kami. Iya. Jadi itu saya aku mobil saya. Grand Max itu Pak ya? Ya, padahal itu mobil pinjaman Pak, pinjaman teman saya. Tapi kemarin kami memang saya aku itu mobil saya. Oke. Tuh. Terus itulah kepada pembeli katanya mau juga bawa mobil untuk mindah barang itu kan, untuk mindah barang offset itu mobil box. Nah, setelah kesepakatan datang waktu yang sudah ditentukan, tempat yang sudah ditentukan, pembeli itu tidak bawa mobil box, cuma bawa mobil biasa. Berarti Bapak sudah ketemu dengan pembeli? Udah, katanya yang katanya pembeli itu di Bungo dia? Di Bangko. Oh, di Bangko ya. Di Bangko. Nah, itu bawa mobilnya di luar, tidak dimasukkan ke halaman, di luar di pinggir jalan. Beliau masuk dan saya tanya, "Loh, mana mobilnya Bob?" "Mobilnya Bob masih isi minyak Pak." Jadi bentar lagi. Nah, dia pun melihat barang itu tidak serius, artinya cuma melihat nengok bentar langsung itu nunggu mobil box. Tapi ternyata yang datang bukan mobil box, yang datang petugas. Jadi seperti itu, kami tidak tahu permasalahan ini kok seperti itu tuh. Lalu kemana orang yang tadi Bapak sudah ketemu tadi, yang konsumen itu, pembeli itu? Pembeli itu sebenarnya pas waktu petugas datang masih ada di situ, semuanya masih ada di situ. Tapi nggak tahu kok nggak bisa ketangkep, yang ketangkep kok cuma saya. Itu yang kami juga heran yang kedua kalinya. Jadi dari beberapa orang yang mengaku pembeli itu ada 2 orang yang datang. Terus saya juga ada 3 orang. 3 orang itu yang istilahnya perantara si A tadi, temennya si A ada 1, terus saya, kan begitu. Nah, setelah petugas datang 2 mobil, itu
kok yang ketangkep cuman saya juga herannya di situ, yang lainnya kok tidak ada yang ketangkep gitu. Oke. Mungkin mereka sudah tertangkap atau mungkin petugas yang sedang menyamar mungkin Pak. Artinya ada informasi bahwa akan ada transaksi gitu. Tapi kalau perantara yang A tadi sama temennya, tidak mungkin Pak. Itu orang Bangkos itu, dan itu tidak mungkin itu menyamar itu tidak mungkin. Dia juga pelaku di situ. Oke, jadi Bapak yang teman Bapak tadi perantara dari si A tadi yang punya barang, Bapak itu teman dekat berarti, sangat kenal berarti? Belum begitu kenal. Saya kenal beberapa hari sebelumnya, itu hari Kamis kalau tidak salah. Itu yang temennya A, itu istilahnya menemui saya, itu ada barang ini, ada pembeli pada kan itu. Akhirnya saya tidak tahu, saya tidak pernah komunikasi seperti itu, masalah itu kan. Akhirnya coba nanti saya telepon sama teman, saya teleponlah sama teman aku yang di Pekanbaru. Nah, saya telepon, dia bilang ada pembelinya ada, yaitu dari Jambi. Terus di telepon, akhirnya dari pembeli itulah juga telepon kepada saya. Tuh. Artinya, mohon maaf Bapak ikut terlibat aktif juga tadi mencari pembeli tadi itu berarti ya? Ya memang untuk mencari pembeli itu kan saya tidak punya, saya tidak ada gambaran, tidak ada pandangan sama sekali. Akhirnya saya telepon yang Pekanbaru sama tadi, teman Pekanbaru kan Pekanbaru gitu. Tadi. Oke. Lalu tadi Bapak bilang dengan perantara pemilik barang tidak kenal atau baru ya, kenal? Baru kenal, kok bukan bisa, kok tidak kenal. Baru kenal. Kok bisa mereka akhirnya menemukan Bapak gitu? Artinya kan ya, jadi tanda tanya sendiri gitu Pak. Ya itu karena teman si A itu tadi kenalnya. Berarti Bapak kenal dengan si A? Temennya si A. Nah, di si A itu kenal juga baru dari hari Kamis itu. Hari Kamis sebelum itu kan. Kalau yang temen yang satunya itu sudah pernah juga ketemu pada waktu-waktu yang lalu kan. Oke, baik. Bapak sebelum kabarnya pernah menjadi Rio Pak ya di Bungo? Iya, betul. Tahu Pak bahwa ini sebenarnya melanggar hukum. Iya, terus tahu sampai berani apalagi dengan tadi ya tidak baru kenal seperti itu Pak. Iya. Jadi begini Pak, memang saya juga tahu, tapi bahasa tahu itu hanya sebatas Pak, itu hanya sebatas larangan gitu aja. Tapi secara persisnya aturan hukum itu seperti apa kami pun juga tidak paham. Terus kenapa motivasi saya kok bisa melakukan itu? Karena kondisi kebutuhan Pak, yang pertama. Kebutuhan ekonomi. Jadi ekonomi termasuk kebutuhan anak saya yang tanggal 4 bulan April ini, tanggal 4 kemarin, itu harus membayar separuh dari 24,5. Terus di tanggal muda bulan 6 besok itu separuh lagi dari 24,5. Jadi artinya itu duit tidak sedikit Pak bagi kami. Itu kebutuhan juga, sekolah Pak ya? Ya, kebutuhan untuk di pondok. Di Jogja Pak ya? Di Jogja. Memang berapa nilai yang dijanjikan kepada Bapak untuk kalau kesepakatan yang ada itu kan dari modal ataupun pokoknya itu 60 juta, dijanjikan dibeli 150 juta. Oke. Berarti Bapak dapat bagian berapa nanti itu? Ya itu belum Pak. Itu kan komunikasinya nanti setelah deal itu baru rembuk di antara kita bertiga kan. Dan itu pun juga termasuk di situ pembeli itu juga istilahnya bukan asli yang punya duit katanya kan, juga ikut dalam pembagian itu sama yang Pekanbaru, sama orang dua yang mengaku pembeli itu, sama saya bertiga. Itulah pembagiannya di situ. Jadi soal bagiannya berapa persisnya itu pun kami belum ada satu keputusan. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti
rumit Pak ya, jaringan ada artinya yang ingin bertransaksi sama pemilik barang tidak ingin terlibat langsung, jadi punya tangan ya. Iya. Manfaatkan ke Bapak, teman Bapak tadi, sama yang di Pekanbaru tadi Pak ya. Oke. Tapi yang di Jambi istilahnya kepercayaan, yang punya duit itu datang 2 orang di situ sudah nengok barang, dia pokoknya yang mengedilkan lah bahasanya, itu kepercayaan yang punya duit katanya itu. Oke Pak, mungkin terakhir apa ya, ini saya sampaikan mungkin Pak, mohon dengan sangat kepada Bapak, permasalahan ini coba dicari yang secara tuntas Pak. Kami ini benar-benar tidak paham dan kami hanya sebatas perantara. Saya bukan pembunuh, sama bukan pemburu dan lain sebagainya. Dan offset kulit harimau itu pun yang saya tahu atau yang saya lihat itu sudah lama banget, jadi sudah bentuk patung Pak. Jadi katanya situ udah puluhan tahun itu terjadi ataupun dibuat. Jadi kesempatan inilah akhirnya bisa ketemu dengan saya yang sehingga menemui nasib yang seperti ini. Jadi mohon Pak, ini tolong, kami sangat terpukul dan nurani yang ada ini seakan-akan tuh walaupun benar-benar salah, seakan-akan itu tidak terima atau tidak menerima dengan kondisi ini. Tapi apa boleh buat Pak, memang nasib Pak ya. Oke Tribuners, sekarang tadi kita berbicara dengan Pak Awe selaku tersangka terkait perdagangan offset harimau, dan kali ini saya bersama Pak HL dan JAG yang kebetulan kasus serupa cuma dengan barang bukti berbeda, yaitu gading gajah. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ya. Pak HL dan Bang JAG, apakah ada hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga atau tidak Pak? Cuman bapaknya HL ini teman saya dari kecil. Oh Pak JAG. Karena mereka udah berdomisili di Jambi, saya masih di Wonosobo. Ya, cuma sebatas itu. Oke. Kalau sehari-hari Pak sebagai apa?